Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Skyline yang dirilis pada tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang pesawat luar angkasa yang mulai menyerang bumi. Para alien mulai menculik semua orang yang ada di sekelilingnya. Beberapa orang yang masih selamat mencoba mencari cara agar mereka bisa tetap hidup. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Gerald dan juga Elaine yang akan berangkat ke California untuk datang ke pesta ulang tahun sahabat Gerald yang bernama Terry. Setelah pesawatnya mendarat, mereka berdua langsung dijemput oleh orang suruhan Terry. Setibai di apartemen Terry, Gerald langsung berpelukan dengannya setelah sekian lama tidak bertemu. Di tempat itu, Terry mulai memperkenalkan istrinya yang bernama Candice dan juga asisten Terry yang bernama Dennis. Singkat cerita, malam pun tiba. Ada banyak sekali orang yang datang ke tempat Terry untuk merayakan ulang tahunnya. Di acara tersebut, Terry mengajak Gerald untuk tetap tinggal di kota ini. Terry akan memberikan pekerjaan yang layak kepada sahabatnya sendiri. Akan tetapi Gerald harus bilang dulu kepada Elaine untuk bisa tinggal di sini. Ketika sedang berbicara dengan Elaine mengaku bahwa dirinya tengah hamil. Namun di sini Gerald mengatakan bahwa dirinya tidak siap untuk memiliki anak. Mereka pada akhirnya mulai bertengkar. Tak terasa pesta pun sudah selesai. Gerald dan Elaine memutuskan untuk menginap semalaman di apartemen Terry. Saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba muncul banyak sekali cahaya yang jatuh dari langit. Cahaya tersebut juga jatuh di dekat apartemen Terry. Salah seorang bernama Ray sempat menatap cahaya biru tersebut. Alhasil, ia pun seperti tertarik ke dalam cahaya tersebut. Gerald yang juga sempat melihat cahayanya juga ikut tertarik. Tetapi untung saja Gerald diselamatkan oleh Terry. Tampak dari sini Gerald mengalami perubahan di bagian mata ketika melihat cahaya biru tersebut. Terry mulai melihat melalui jendela dan melihat ada banyak sekali cahaya biru yang mulai terbang. Ketika Gerald mulai pulih, dirinya tidak bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Ia hanya bisa menjelaskan saat dirinya menatap cahaya tersebut, tubuhnya seperti tertarik untuk masuk ke dalam cahaya. Untuk bisa mengetahui lebih lanjut, mereka pun pergi ke atap apartemen untuk melihat seisi kota. Ketika sampai di atas, tiba-tiba pintunya tertutup dengan sendirinya. Pintu itu ternyata hanya bisa dibuka dari sisi satunya. Karena sudah tertutup, mereka pun akhirnya melihat ada banyak sekali cahaya yang turun. Tapi tidak hanya itu saja, ternyata terdapat kapal luar angkasa yang sangat besar mulai turun ke bumi. Tampak dari kejauhan kapal luar angkasa mulai menyedot orang-orang. Gerald langsung memotret semua yang ia lihat. Kapal luar angkasa itu mulai menurunkan banyak sekali pasukan alien, sehingga alien itu mulai menyerang Terry dan juga Gerald. Saat ingin kembali ke pintu yang macet, untung saja Elaine langsung membukakan pintunya, tetapi Elaine nyaris saja terbawa oleh cahaya biru. Saat Elaine tersadar, ia melihat tangan Gerald yang mulai berubah. Mereka pun langsung mengecek kembali hasil jepretan yang diambil oleh Gerald. Mereka tidak percaya kalau bumi sedang diserang oleh para alien. Terry kemudian memutuskan untuk pergi ke apartemen tetangganya yang bernama Walt. Tetapi setelah sampai di sana, mereka diserang oleh salah satu alien. Namun tak berselang lama, Walt serta hewan peliharaannya tertangkap oleh makhluk tersebut. Dengan cepat, Terry langsung kembali ke dalam apartemennya. Di sisi lain ternyata Candice melihat foto Terry yang sedang bermesraan dengan asistennya yaitu Dennis. Seketika ia pun menjadi cemburu dan marah pada Terry. Di saat yang sama tiba-tiba korden otomatisnya terbuka yang membuat alien itu mulai mendekati mereka. Namun tentu saja mereka bersembunyi untuk menghindari cahaya biru. Di tempat itu Terry berencana untuk pergi dari situ menuju ke kapal Terry karena mereka yakin perairan adalah tempat yang paling aman. Mereka sudah berteori bahwa alien-alien itu tidak bisa mendekati air. Saat sudah sampai di dalam mobil, mereka pun bergegas untuk keluar dari parkiran. Mereka juga melihat dua pasangan bernama Colin dan juga Jen yang ingin pergi dari situ. Ketika mobil Terry keluar, tiba-tiba alien tersebut langsung menyerang mobilnya yang membuat Dennis dan juga Terry tertangkap oleh salah satu tentakel. Sementara itu, Candice yang menyetir langsung memundurkan mobilnya agar mereka tidak diserang oleh alien tersebut. Tetapi ternyata ada salah satu alien yang masuk dan langsung menangkap Colin. Jen pun berlari mengarah ke kelompok Gerald. Saat mereka sedang terpojok, untung saja terdapat penjaga gedung yang langsung menabrak alien tersebut hingga mati.
Setelah berhasil ditaklukkan, alien itu langsung menyedot otak dari Colin dan mendapatkan energinya kembali. Saat mereka berlari untuk kembali ke dalam gedung, Jen tertangkap oleh alien tersebut. Kini hanya tersisa 4 orang yang masih selamat. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam apartemen Terry. Penjaga gedung dan juga Gerald memutuskan untuk menjaga di sekeliling mereka, sementara para wanita disuruh untuk tidur saja. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ellen secara tidak sengaja melihat tangan Gerald yang mulai parah. Gerald pun bercerita bahwa setelah dirinya terkena sinar tersebut, ia seperti menjadi kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ia pun percaya bahwa ini adalah efek terlalu lama menatap cahaya biru. Gerald kemudian lagi-lagi berencana untuk pergi ke pelabuhan yang tak jauh dari apartemen ini. Si penjaga itu pun tidak setuju dengan ide yang diberikan Gerald karena sebelumnya rencana mereka gagal akibat banyaknya alien yang ada di sekeliling mereka. Di saat bersamaan, tentara Angkatan Udara Amerika Serikat melancarkan serangan dengan menggunakan pesawat tak berawak yang mereka kendalikan. Pesawat yang dikendalikan tentara itu mulai menyerang kapal alien menggunakan rudal nuklir. Tembakan tersebut berhasil melumpuhkan pesawat luar angkasa yang paling besar. Penjaga dan yang lainnya pun menjadi senang karena mereka berpikir tentara Amerika berhasil menaklukkan inti dari pesawat luar angkasa. Tetapi mereka semua tidak menyadari bahwa kapal-kapal alien mulai memperbaiki dirinya sendiri. Alien-alien tersebut menjadi sangat marah dan mengincar para tentara. Sampai pada akhirnya Gerald melihat helikopter yang mendarat tepat di atas apartemen ini. Oleh karena itu Gerald berencana untuk ke atas meminta pertolongan pada tentara itu. Namun si penjaga gedung tidak memberinya izin untuk keluar. Karena hal tersebut membuat Gerald menjadi marah dan dia berubah menjadi sangat kuat. Meskipun Gerald berubah, ia tetap sadar akan hal yang ia lakukan pada penjaga gedung. Setelah itu, Gerald langsung mengajak Elaine untuk pergi ke atas. Sedangkan penjaga gedung dan Candice memutuskan untuk berdiam diri di dalam apartemen. Mereka pun mulai menutup kaca itu menggunakan kain agar para alien itu tidak mengetahui keberadaan mereka. Namun saat Candice melihat keadaan di luar menggunakan teropong, tanpa sadar dirinya terkena paparan cahaya biru yang membuat alien tersebut langsung menculiknya. Karena si penjaga gedung sudah pasrah akan keadaan, ia pun memutuskan untuk mati dengan terhormat dengan cara menyalakan kompor gas dan juga menghidupkan korek api secara bersamaan. Dan hal tersebut ternyata berhasil membuat salah satu alien menjadi mati. Di sisi lain, setelah sampai di atas, Gerald langsung meminta bantuan tentara untuk menyelamatkan mereka. Ketika helikopter mulai menjemput, tiba-tiba helikopternya diserang oleh salah satu tentakel dari alien tersebut. Hal itu membuat helikopternya oleng dan langsung meledak. Para prajurit kemudian terpental akibat serangan dari alien tersebut. Alien-alien pun mulai naik ke atas dan menyerang Gerald. Gerald berusaha mati-matian untuk bisa mengalahkan alien tersebut. Singkat cerita, dengan susah payah, pada akhirnya Gerald berhasil membunuh salah satu dari mereka. Pesawat tempur pun segera datang untuk membantu Gerald yang diserang oleh salah satu alien. Tetapi naas, pesawat tempur itu jatuh dan mengenai si alien. Pesawat tempur pun mulai bertarung habis-habisan. Tetapi karena jumlah alien itu sangat-sangat banyak, pada akhirnya para tentara Amerika memilih untuk menyerah. Sementara Gerald dan juga alien menjadi pasrah akan keadaan ketika alien tersebut mulai menyedot mereka ke dalam pesawat tersebut. Di dalam kapal alien, Ellen terbangun di atas tumpukan tubuh manusia. Ia lalu melihat Gerald yang disedot oleh salah satu tentakel. Otak Gerald pun mulai diambil oleh alien tersebut. Tapi anehnya, otak dari Gerald bersinar warna merah, tidak seperti yang lainnya yang bersinar warna biru.
Otak dari Gerald kemudian dimasukkan ke dalam tubuh alien baru. Tapi di sini, walaupun otak Gerald telah diambil dan ditaruh di dalam tubuh alien, tampak Gerald perlahan-lahan mulai bisa mengontrol dirinya sendiri. Sementara itu, alien mulai disedot juga oleh tentakelnya. Tetapi tidak jadi karena alien sedang mengandung. Dengan cepat, alien tersebut menaruh alien di ruangan lain di mana wanita hamil lainnya berdiam diri. Gerald dengan tubuh alien yang mulai datang untuk melindungi alien serta bayi yang sedang dikandung. Alien pun mulai sadar bahwa alien tersebut adalah pacarnya, yaitu Gerald. Gerald pun mulai berbalik untuk menghadapi para alien yang mencoba mendekati Elaine. Dan cerita pun selesai.